Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menampilkan atau mau demo menggunakan point of sale dari .web, yaitu di sini kita bisa menggunakan aplikasi untuk baik dia retail, baik dia grosir ya, ini semua bisa ya. Nah, untuk langkah awalnya di sini kita harus setting modal awal ya. Modal awal itu penambahan modal di sini ya. Penambahan modal, nanti semua transaksi kas besar akan mendebet dari modal ya. Sehingga dapatlah saldo dia, untung bersih dia yang ada di dashboard ini. Di sini perhitungan untuk grafik kenaikan maupun penurunan penjualannya ya. Nah, di sini saya bisa tampilkan sini jumlahnya berapa, bisa Anda masukkan berapa gitu ya. Di sini pun si owner bisa untuk menarik modal ya, untuk kebutuhan usahanya, pengembangan usaha lain dan lainnya. Di sini juga bisa koreksi keuangan. Nanti saya akan tunjukkan di mana koreksi keuangan itu seandainya ada kesalahan transaksi atau kelebihan bayar misalnya ya. Nah, kemudian di sini ada data pengeluaran, baik itu berupa gaji karyawan, air, listrik, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti akan terjadi arus kasnya akan memotong ya, akan memotong kas besar karena ini merupakan pengeluaran ya. Nah, transaksi. Oke, lanjut saja. Saya ingin menampilkan dulu terlebih dahulu data barang di sini. Nah, sini data barang ya. Nah, di sini saya sudah input data barang. Kita akan input untuk data barang misalnya peta misalnya ya. Harga pokoknya ini saya kosongkan karena ini akan menghitung secara otomatis dari pembelian barang. Misalnya harga retailnya kita buat 35.000 misalnya. Harga lusinannya misalnya 12.000. Berarti satu lusin itu 12 piece ya. Harga kol misalnya ini terlalu murah 30.000, 32.000 ya. Ini kita buat 30.000 misalnya. Nah, jumlah per kolinya misalnya kita bisa buat 20 piece satu koli. Saya simpan. Nah, oke. Peta ini ya, secara otomatis dia akan membuat peta dengan stok kosong dan harga pokok kosong ya. Ya. Sekarang kita akan membeli barang ya. Beli barang masuk dulu dari distributor misalnya. Kita akan mencari namanya peta di sini. Ini peta. Kalian bisa lihat di sini masih kosong harga pokoknya. Saya akan memasukkan harga beli di sini hitungan satuan ya. Misalnya kita beli harga modalnya misalnya 30.000 25.000 lah ya per piece-nya. Maksudnya berapa? Misalnya 50 piece misalnya beli. Nanti secara otomatis harga pokoknya akan menyesuaikan 25.000. Stoknya pun akan masuk 50 piece ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat 50 piece masuk dengan harga pokok 25.000. Tetapi misalnya ya, ini kan stoknya 50 nih, ya. Ketika ada barang lagi masuk, misalnya barangnya itu naik harga piece-nya. Misalnya harga modalnya sekitar 27.000 per piece. Maka harga awalnya ini, pokoknya ini akan berubah menyesuaikan dengan harga belinya. Ya, dibandingkan dengan, nah ini misalnya 10 piece kita beli ya. Kita lihat di sini perbedaannya, beli. Oke. Nah, di sini terlihat peta 25.303. Nah, dia akan menyesuaikan dengan harga pokok yang awal dibagi dengan stok yang tersisa ya. Makanya dapatlah harga pokok yang baru. Jadi kita nggak perlu repot-repot menghitung harga pokoknya, ya, itu intinya sebetulnya ya. Kemudian di sini ada laporan transaksi. Nah, di sini bisa lihat peta di sini tanggal hari ini ya, hari ini masuk sebesar 60 piece ya. Petanya 60 piece ya. Nah, oke. Nah, kemudian saya akan ini adalah penjualan. Nanti saja kita lihat, kita akan masuk ke kasir langsung aja. Ini inti sebetulnya. Misalnya kita buat nomor pembeli segala macam ya. Namanya packing, ya, namanya packing misalnya si duri aja misalnya. Misalnya kita
transaksi adalah peta misalnya. Ini otomatis dia akan menghitung. Nah ini retail 35.000, Lucien akan menyesuaikan 32.000 dan Koli akan menyesuaikan juga dengan harga 30.000 ya. Nah, kalau seandainya Lucien ini kita pakai 15 piece, tetap dihitungnya Lucien 32.000 ya. Kalau Koli kan 20 piece nih, saya mau 25 piece. Dia akan tetap memakai harga Koli ya. Nah, ini saya ambil 25 piece ya. Saya masukkan lagi misalnya Sirwal misalnya. Nah, saya mau ambil yang Lucien deh, yang Lucien 12 piece, saya mau buat 15 piece. Nah, itu ya. Nah, diskonnya ya misalnya kita pakai 25.000 misalnya. Ya, nah bayar sebesar 3 juta lah ya. Oke, nah ini kita kasih keterangan member lama misalnya. Bayar. Oke. Nah, di sini secara otomatis akan bisa ngeprint ke printer mal kalian masing-masing ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini dia akan bisa ngeprint ke printer malnya ya. Nah, oke. Ini karena saya tidak punya printer mal, saya cancel aja. Nah, ini. Kemudian di sini kita bisa lihat laporan penjualan. Yang tadi akan transaksi tadi masuk ke laporan penjualan ini dia ya. Ini dia tadi yang transaksi tadi. Nah, ini dia. Kita bisa print lagi struknya ya. Print lagi struknya jika dibutuhkan ya. Jika kalian lupa misalnya atau cecer bisa di print lagi. Nah, kemudian disinilah inti dari laporan keuangannya ya. Di sini saldo awalnya, di sini adalah transaksinya dari berdasarkan kategorinya, kas, pembelian barang, return barang juga ada nanti, seandainya ada yang rusak ya, diskonnya yang sudah kita berikan, koreksi keuangan juga nampak di situ, sehingga dapatlah keuntungan bersihnya 1,1 M gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke jurnal. Nah, di sini kita bisa sortir berdasarkan tanggal. Kemudian ini yang tadi kita lakukan, pembelian barang. Pembelian barang, oh sorry, kita paling bawah ya. Nah, ini dia. Ini dia ya. Kepada si Fulan, ini dia membernya. Dan ini diskonnya. Nah, inilah transaksi semuanya. Ya, ini sangat detail sekali. Apa yang dibeli, transaksinya apa, namanya siapa. Nah, seandainya nih, nah misalnya terjadi kesalahan, kita bisa koreksi keuangan nih. Nah, caranya modal di koreksi keuangan. Kita masukkan tanggal hari ini, ya. Tanggal hari ini tanggal 3 ya. Nah, cari. Dia akan pilih yang mana nih. Nah, ini dia. Ya. Barang masuk, ini si Fulan tadi. Nah, ternyata kita kasih diskon salah, 25.000 kebanyakan gitu ya. Kebanyakan, maka kita akan kurangkan angkanya. Kurangkan angkanya, misalnya ini. Kita buat minus di sini, kalau kelebihan, kita minuskan 10.000. Nah, itu ya. Koreksi ini judulnya. Kita bisa juga edit di sini dan simpan transaksinya. Oke. Nah, di laporan keuangan dia akan nampak jurnalnya paling bawah di sini. Koreksi keuangan 10.000. Nah, ini koreksi keuangan ya. Bisa apa aja nih koreksi, terserah. Arus kas di sini berdasarkan transaksi. Nah, misalnya ini penjualan barang, kita bisa sortir per hari ini, atau juga bisa disortir berdasarkan tanggal, misalnya, nih, 11-11, ya, kebetulan tidak ada. Nah, misalnya 2019, misalnya, go. Nah, kebetulan memang ya, sudah ada ya, terlalu banyak sekali ya, banyak sekali, repot jadinya. Oke, nah ini koreksi keuangan juga bisa nampak per hari ini yang kita koreksi. Ya, kita koreksi bisa sini. Nah, dan laba rugi. Laba rugi juga tadi
Kita bisa clear dampak laba ruginya. Di split dia harga jualnya berapa, harga beli tambah diskon yang tadi. Ya, ini yang tadi si Fulan tadi yang bawa ini ya. Nah, ini dia. Tadi transaksinya harga jual, harga beli tambah diskon, inilah dia nanti. Ya, nah ini koreksi keuangannya. Sangat detail sekali ya, jadi sangat membantu sekali ya. Oke, di sini menggunakan satu toko dan satu laporan keuangan ya. Jadi saya juga mempunyai beberapa sistem yang mempunyai dua laporan keuangan, dua toko juga bisa sesuai custom yang kalian inginkan juga bisa. Jadi jika kalian membutuhkan segera hubungi saya, Dr. Web yang ada di tampilan deskripsi di bawah. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.